akan bentuknya kayak apa. Nah, nanti ketika Anda menggunakan software 3 dimensi, Anda itu gambarnya di 2 dimensi, Erik. Nanti ada istilahnya di extrude, ada istilahnya nanti di cut off. Nah, itu basicnya itu 2 dimensi dulu sebetulnya, Erik. Jadi pemahaman kalau ditanya gambarnya 2 dimensi dulu atau 3 dimensi dulu, dari 2 dimensi dulu, Erik. Untuk model computer aided design. Meskipun computer aided design itu luarannya itu adalah gambar 3 dimensi. Nah, nanti ketika itu diberikan ke orang workshop atau bengkel, nanti dia akan dalam bentuk 2 dimensi lagi. Kurang lebih demikian, Erik. Oh iya, Pak. Terima kasih. Oke. Meskipun di beberapa kasus gambarnya itu disajikan juga 2 dimensi dan 3 dimensi ketika di workshop. Tapi logika berpikirnya itu adalah 2 dimensi itu. Software-software semacam nanti Autodesk Inventor, CATIA, ataupun SolidWorks, itu basisnya itu adalah 2 dimensi, Erik. Terjawab ya? Iya, Pak. Oke. Nah, nanti di akhir kuliah mungkin saya akan berikan waktu 30 menit untuk kalian exercise terkait dengan materi yang sudah diberikan. Jadi silakan dari sekarang siapkan pensil, penghapus, dan juga kertasnya ya untuk kalian exercise. Oke, untuk kalian latihan. Oke, thank you Erik atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Allegra, ada pertanyaan Allegra? Untuk sekarang belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke. Nah, Allegra sudah praktikum terkait pandangan proyeksi ortogonal, Allegra. Sudah, Pak. Oke. Ada yang belum praktikum proyeksi ini? Pandangan ortogonal? Proyeksi ortogonal? Christophorus Bintang? Saya belum, Pak. Baru Jumat ini ya, Christophorus ya? Iya, Pak. Oke. Oke, kalau gitu, oke, meskipun belum, tapi nggak apa-apa ya. Saya akan lanjutkan terkait dengan teori pandangan yang bentuknya potongan. Oke, kita mulai ya untuk pertemuan kita sore hari ini untuk membahas terkait dengan potongan pada gambar teknik. Mulainya begini, saya mulai dari materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini, ya, yaitu kita mulai dari apa itu arti potongan, jenis-jenis potongan, dan juga ketentuan potongan. Oke. Adapun capaian pada modul 6 ini ada 2 hal. Secara pengetahuan, diharapkan kalian dapat paham aturan penggunaan gambar teknik. Secara kemampuan atau skill, diharapkan kalian mampu untuk membuat gambar potongan. Oke. Mungkin kita, ini tanggung asar ya, jadi kita break dulu deh. Kita mulai 15.20 untuk melanjutkan ini ya. Sorry.
Oke, baik. Oke, saya akan lanjutkan ya. Jadi dua hal tadi, output yang diharapkan setelah kalian mengikuti pertemuan pada modul 6 ini. Oke, kita mulainya dari gini, dari tujuan pandangan potongan ya. Jadi kenapa kenapa gambar pandangan potongan ini perlu? Ada 3 hal yang dapat kita coba pahami ya. Yang pertama, tujuannya itu adalah untuk mendokumentasikan desain dan pembuatan komponen tunggal yang diproduksi sebagai satu bagian. Jadi artinya gini, ada beberapa komponen yang perlu disajikan pada 3 pandangan, baik itu pandangan depan, atas, ataupun samping. Oke. Ada juga komponen yang dapat disajikan cukup 2 pandangan, baik itu pandangan atas dan depan, ataupun atas samping, ataupun samping dan depan. Oke. Nah, ada beberapa komponen yang cukup dengan kita buatkan satu pandangan saja dan kita variasikan dengan gambar potongannya, maka gambar tersebut sudah mewakili bentuk 3 dimensi yang akan dimanufaktur atau yang akan dibuat. Jadi tujuan yang pertama itu untuk mendokumentasikan desain pembuatan komponen tunggal yang diproduksi sebagai satu bagian. Yang kedua, mendokumentasikan harus atau dibuat. Jadi ada beberapa fitur, katakanlah lubang ataupun poros, utamanya di bagian lubang atau bagian-bagian yang tidak terlihat di 3 pandangan utama, tapi kita ingin menjelaskan secara rinci. Katakanlah ada lubang yang ingin proses pembuatannya dijelaskan. Nah, maka dibutuhkan gambar potongan. Oke, berikutnya yaitu yang ketiga, untuk memvisualisasikan cara kerja internal sebuah desain. Kurang lebih gambarannya gini. Kalau kalian punya melon, bentuknya seperti bola. Padahal di dalam melon itu ada rongga yang berisi biji ya, misalnya gitu. Nah, maka kalau kita tidak melakukan potongan, kita tidak akan pernah tahu bagian yang berongga ini. Nah, maka kalau kita gambar, katakanlah melon dalam bentuk 2 dimensi, seolah-olah melon itu hanya lingkaran seperti ini. Padahal, kalau kita perhatikan dengan baik, bentuknya bisa jadi akan seperti ini, dengan bagian tengahnya merupakan bagian berongga. Nah, nanti bentuknya pejal akan dilakukan arsiran untuk menandai bahwa bagian itu merupakan bagian yang pejal atau merupakan yang padatan. Ya. Kurang lebih itu tujuan dari gambar potongan, analogi dari kita memotong buah misalkan ya. Oke. Nah, kita pendekatannya dari bentuk 3 dimensi dulu ya. Kalau Anda perhatikan, ini merupakan komponen yang ini merupakan bentuk komponen yang digambar secara utuh. Oke. Kita perhatikan dengan baik ya, bahwa di sini ada namanya bidang potongan. Oke. Apa itu bidang potongan? Jadi seolah-olah benda ini kita ingin lihatnya dari bidang potong. Jadi kalau sebelumnya kita melihat benda ini dari sini. Oke. Betul ya? Khairani ya. Halo Khairani. Halo Khairani. Bisa dengar suara saya Khairani? Terdengar, Pak. Oke. Kalau sebelumnya itu kan kita ngelihat benda ini dari pandangan samping,
kita ngelihatnya kan dari yang warna merah ini ya, Kak Rani ya? Betul ya? Betul, Pak. Oke. Kalau Anda ngelihatnya dari merah seperti ini, bentuk gambarnya akan seperti apa ya yang akan Anda gambar ya? Di bagian bawah sini hanya akan berbentuk persegi kan ya, Kak Rani ya? Iya, Pak. Hanya gini saja ya, Kak Rani ya? Kurang lebih ya? Betul ya? Iya, Pak. Padahal ternyata setelah kita amati dengan lebih detail, kalau kita melihatnya pada bidang potong yang berwarna ungu muda di bagian sini, kita melihatnya dari sini, ternyata ini tidak sesederhana berbentuk persegi atau berbentuk silinder kalau 3 dimensinya ya. Kalau bentuk 2 dimensinya berbentuk persegi panjang. Nah, akan tetapi ada rongga di sini. Makanya seperti analogi tadi buat tadi, bagaimana kita bisa ingin melihat secara detail pada bagian tersebut ada apa. Nah, makanya istilah perlunya membuat gambar potongan. Oke. Hairani sampai sini bisa mengikuti Hairani? Bisa, Pak. Oke, nggak ada masalah ya. Iya, Jadi Pak. itu akan berbeda. Nah, kalau Anda perhatikan seperti ini. Oke. Ini ya, pandangan tanpa atas terlihat secara lengkap. Ini pandangan samping kanan. Lihat di sini. Pandangan dari sisi sebelah kanan. Kira-kira ini proyeksi apa ya? Proyeksi sudut pertama atau sudut ketiga ya, Khairani ya? Proyeksi sudut ketiga ya, Pak? Proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Amerika atau Eropa? Amerika. Amerika, karena pandangan sisi sebelah kanan ditaruh di sebelah kanan dari pandangan depan. Kurang lebih kan demikian ya, Khairani ya? Iya, Pak. Kira-kira kalau Khairani diminta suruh ngegambar di sini, ini yang kotak warna biru ini akan Anda isi dengan gambar tampak atas atau tampak bawah ya? Tampak atas, Pak. Tampak atas ya, karena ini proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Amerika. Oke, ini kita menggambar pandangan penuh. Kalau kemudian sisi yang kita lihat itu bukan sisi dari sebelah kanan, tapi sisi dari bidang potong yang saya buat di sini, Khairani. Apakah masih sama gambarnya? Maaf, Pak. Bagaimana, Pak? Ini. Kalau ini itu kan tadi kita buat ini gambar tampak samping. Tampak samping itu dalam artian Anda ngelihatnya sampingnya tuh literally dari sini kan ya? Samping sini kan ya? Betul ya? Iya. Maka Betul. gambarnya akan muncul seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu di dalamnya benda yang saya buat ini seperti apa sih sebetulnya. Nah, makanya Khairani kemudian pengen ngelihat sampingnya itu bukan dari ujung sini Khairani. Tapi yang Anda pengen lihat itu justru dari sini. Bidang potongnya tuh dari sini Khairani. Paham maksud saya? Paham, Pak. Oke. Kira-kira Oke, Pak. gimana ya cara kita buatnya ya? Nah, ternyata begini. Ini namanya cutting plane line. Ini merupakan garis potong. Nah, bidang potong kalau dibuat di 2 dimensi, ini putus-putus, di ujungnya dibuat tebal dan ada tanda panahnya. Artinya apa? Kita mau ngelihat potongannya
potongan sisi yang sebelah sini. Jadi Anda melihatnya persis di sini. Atau kurang lebih gambarannya Anda akan melihat mata pandangan Anda itu persis dari sini. Bukan lagi di sini. Oke, Hairani, paham ya? Oke. Apa yang terjadi? Ternyata gambar pandangan kanannya yang merupakan potongan, gambar potongan, apakah berbeda atau sama dengan gambar yang penuh yang dilihat dari kanan, Hairani? Gambarnya sama atau beda? Halo? Berbeda ya, Pak? Berbeda. Apanya yang berbeda? Garisnya jadi nggak putus-putus lagi, Pak. Garisnya nggak putus-putus. Kenapa garisnya nggak putus-putus? Karena langsung terlihat gitu, Pak, garisnya. Oke, artinya bagian ini itu merupakan sisi yang pejal ya. Yang tidak diarsir itu merupakan bagian yang memang dia berongga, betul ya? Iya, Pak. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau Anda potong di cutting plane line itu, artinya Anda akan ketemu bidang yang langsung Anda bisa sentuh, yang diarsir. Itu artinya Anda bisa langsung sentuh, langsung pegang. Kurang lebih gitu ya. Nah, garis yang tadinya putus-putus pun, tadinya kan garis putus-putus ini nggak kelihatan ya kalau Anda lihat dari luar ya. Tapi kalau Anda lihat dari bidang potongan, garis itu menjadi garis tegas. Seperti ini contohnya. Ini, sini juga. Ini terlihat menjadi garis tegas. Begitu juga yang ini. Ya. Dan di sini. Oke. Jadi, dengan Anda membuat gambar potongan, maka Anda dapat melihat dengan lebih jelas bentuk 3 dimensi atau bentuk dari bidang yang ada di dalam benda tersebut. Paham, Khairani, sampai sini? Paham, Pak. Oke. Khairani bisa panggil satu nama. Oh iya, Pak. Ini boleh, Pak? Gading. Halo, Gading. Halo, Pak. Gading, kalau cutting plane-nya kemudian saya ganti dibuatnya ke sini, Gading. Ups, kok nggak muncul? Gambarnya akan seperti apa ya, Gadingnya? Ups, kok nggak muncul ya? Gambarnya akan seperti apa, Gading, kalau cutting plane-nya saya buat seperti ini? Mirip juga kayak gitu ya, Pak? Mirip. Halo, Gading. Ya, Pak. Akan seperti apa, Gading? Kan seperti yang di sini juga, Pak. Tapi beda dikit. Anda yakin? Itu beda dikit yang ada garis biru-birunya nggak ada. Garis biru-birunya nggak ada. Gimana? Nah, kalau ini kemudian Anda tempatkan di sini, ini gambar depan. Ini gambar samping kan ya? Apakah jadi sama gambar potongannya? Anda yakin akan sama? Sama kayaknya, Pak. Halo? Halo? Gading? Iya, Pak. Ya? Akan jadi sama seperti ini? Atau dalam bentuk lain?
sama tapi proyeksinya di atas. Proyeksinya di atas. Di sini. Di sini? Bentar, di bawah ya, ini karena Amerika. Di bawah di sini. Yang benar yang mana? Di bawah ya, Pak. Di bawah. Ingat, kalau proyeksi Amerika tadi gimana, Gading? Kalau Anda buat gambar pandangan depan di sini tanpa atas, di sini tanpa atas, tanpa bawah? Atas. Atas ya, top view. Ini front view. Ini side view ya, atau right side view. Pandangan sisi sebelah kanan ya. Nah, aduh, hilang terus nih. Nah, pertanyaan saya tadi belum masuk ke pertanyaan utama saya. Jadi kalau ini, kemudian cutting plane-nya bukan lagi yang warna hitam ini ya, tapi saya buat garis warna merah ini. Maka pandangan potongan sebelah kanannya gimana ya? Apakah masih sama seperti yang saya gambarkan? Masih tetap di Halo, kanan, Gading. Pak, proyeksinya. Ya? Proyeksinya tetap di kanan. Ya, gambar proyeksi sebelah kanannya akan seperti apa? Tipis. Line doang, Pak. Garis doang. Garis doang maksudnya? Kalau misalnya dipotongnya kayak gitu, tapi ngeliatnya dari sebelah kanan doang, nanti bukannya garis doang ya, Pak? Garis Kayak doang? Garis tipis gitu doang. Garis saja. Garis saja. Gimana? Garis saja gimana? Paham nggak maksud pertanyaan saya, Gading? Proyeksinya jadi tegak lurus kayak gitu, tapi tetap di kanan. Maksudnya motongnya jadi tegak lurus, tapi proyeksinya di kanan. Maksudnya proyeksinya tetap tegak lurus kayak gitu, tapi di kanan. Gimana ya? Nggak, maksudnya saya masih agak bingung pertanyaan Bapak gimana, Pak? Saya buat gambar potongannya, bidang potongnya yang berwarna merah. Seperti ini. Oke? Maka gambar proyeksi potongan di sisi sebelah kanannya akan seperti apa? Anda nggak paham pertanyaan saya? Oke, ginilah. Kenapa ini dibuat seperti ini? Gading. Kenapa yang sini dibuat seperti ini? Kenapa yang di pandangan penuh, gambarnya dibuat putus-putus, yang di pandangan potongan ada garis tegak bersambung dan garis arsir. Kenapa? Kalau yang pandangan penuh itu karena garis putus-putus itu di dalam bendanya, jadi bukan di gambar proyeksinya. Tapi kalau yang di pandangan potongan itu berada di bidangnya, kayak benar-benar ada gitu. Oke, karena Anda melihatnya kan dari sini ya? Iya. Betul kan? Betul nggak? Iya. Nah, tapi Anda melihatnya dari sisi samping. Kalau Anda potong di sini, kalau Anda lihat dari samping sini, akan seperti apa ya?
eh, Oke garis-garis lah. doang, Itu kenapa? garis-garis. Garis doang. Oke ya, ini silakan Anda renungkan ya Gadingnya, tapi jawabannya bukan garis saja, Gading. Bentuknya sebagian nanti ada di halaman ini. Oke, coba Anda bayangkan kalau saya potong di tengah situ, kemudian Anda lihat tampak samping. Oke, nanti mungkin di akhir kuliah Anda akan terbayang jawabannya seperti apa. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi tanda pada potongan ini menandakan arah pandangannya itu kemana. Misalkan begini. Kalau arah pandangannya seperti ini, ya, seperti ini, artinya Anda sebagai pengamat melihatnya dari sini. Oke. Nah, hati-hati. Kalau tadi cutting plan-nya ini ada di sini, ya, kalau gambar ini kan tadi dibuat dengan cutting plan di tengah, arah pandangannya ke kanan atau ke kiri, Gading? Ya, Pak. Anda perhatikan tadi, Mm-mm. arah pandangannya ke kanan atau ke kiri yang tadi? Yang tadi yang potongan Bapak tadi atau yang Ya, slide? yang potongan sebelumnya, slide sebelumnya. Ini kan arah pandangannya ke kiri ya. Anda ngelihatnya ke sana kan ya. Makanya didapatkan bentuk potongan seperti ini. Betul ya, Gading ya? Ya, Pak. Nah, kalau di sini, perhatikan ketika Anda membuat gambar potongan, ada cutting plan, maka tanda panah ini harus diperhatikan dengan baik. Karena ketika tanda panah ini salah arah, maka pengertian gambar potongannya juga akan lain. Ya, makanya kalau maksud Anda ingin memotong dan Anda ingin melihat ke dalam ke sini, karena ini pandangan dari sisi kanan, maka sisi kanan yang ditaruh di sebelah kanan, maka perhatikan bukan ke kiri, tapi arah pandangannya, bukan ke kanan, tapi arah potongan yang kita lihat adalah ke kiri. Karena ceritanya akan lain kalau arahnya dibuat ke kanan. Anda tidak bisa menggambarkan pandangan sebelah kanan di sini. Maka di sini perlu diperhatikan dengan baik bahwa penentuan arah pada gambar potongan ini sangat menentukan maksud dari sebuah gambar potongan, ya. Itu diperhatikan dengan baik. Jadi balik lagi ke kasus yang tadi, kalau kita ngelihatnya ke arah atas, maka seperti apa? Nah, nanti kita bisa jadi itu jadi PR untuk kalian coba cari tahu jawabannya kira-kira seperti apa gambar potongannya. Oke. Nah, pada gambar potongan, fitur terlihat setelah dilakukan pemotongan. Jadi misalnya bagian sini. Kalau Anda gambar secara utuh, mungkin bagian sini itu tidak terlihat ya. Tapi setelah Anda lakukan pemotongan, maka bagian sini terlihat secara jelas, sehingga Anda pun membuat garis secara tegas dan bersambung. Begitu juga bagian yang sini dan sini. Jadi beberapa fitur yang tadinya tidak terlihat di pandangan utama, namun setelah Anda buat gambar potongan, Anda bisa melihat fitur tersebut secara gamblang atau secara jelas. Ya. Ini contoh yang lain ya. Ini pandangan depan, ini pandangan atas ya. Jadi kalau Anda buat potongan seperti ini gambar potongan tampak atas. Kemudian di tengahnya Anda lakukan pemotongan.
melihat ke sisi sini, artinya tampak depannya di sini. Ya. Biasanya kalau Anda gambarkan potongan tampak depan, kalau Anda gambarkan pandangan tampak depan saja, bukan merupakan gambar potongan, bisa jadi Anda akan menggambarkan hanya berupa persegi saja, seperti ini. Tapi dengan Anda membuat gambar potongan dari bidang yang ada tepat di tengah, maka akan terlihat fitur baru, yaitu fitur lingkaran di sini. Lalu juga ada fitur berbentuk persegi di sini yang terlihat dengan jelas. Ya. Ini contoh bagaimana sebuah fitur baru muncul setelah dilakukan gambar potongan. Begitu juga contoh yang lain, misalkan ini tampak depan, dari depan kita ingin potong di tengah di sini, dan kita melihatnya dari atas, maka ada beberapa fitur yang baru terlihat. Misalnya ini. Karena ini dan ini bisa jadi ketika Anda gambarkan, ini merupakan garis putus-putus, ini juga garis putus-putus, ini juga merupakan garis putus-putus. Baru setelah dilakukan otomatis kalau tampak atas bukan merupakan pandangan potongan, garis arsir juga hilang. Nah, artinya apa di situ? Di situ ada peran bahwa garis arsir menandakan bahwa bidang tersebut adalah bidang yang terpotong, yang Anda bisa lihat dan Anda bisa raba. Ya. Artinya itu bisa langsung bersentuhan dengan bidang potongnya. Di gambar yang dia merupakan fitur yang diarsir, maka di situ merupakan fitur yang bersentuhan atau bersinggungan langsung dengan bidang potongnya. Halo Gading. Ya, Pak. Gading, Anda bisa panggil satu nama. Mungkin Muhammad Irfan, Pak. Oke, Muhammad Irfan. Halo Muhammad Irfan. Halo Irfan, bisa dengar suara saya Irfan? Bisa, Pak. Oke. Di mana Anda Irfan? Ada apa, Pak? Lagi di mana Anda sekarang? Sedang di kosan, Pak. Oke. Kosan Anda di mana? Di daerah Ciamplas, Pak. Oke. Irfan, kalau Anda perhatikan dengan baik di sini, kenapa di sini ada arsiran, di sini nggak ada ya Irfan ya? Itu udah di potongan ya, Pak? Iya. Oh, ini Pak, karena ini sorry saya potong dulu. Ini gambar tampak mana ya Irfan ya? Ini tampak depan, Pak, yang Bapak kotak ini. Oke, tampak depan ya. Kalau yang atasnya itu tampak mana? Yang ini. Tampak atas, Pak. Tampak atas. Tampak atas atau tampak potongan dari sisi atas? Tampak potongan dari sisi atas, Pak. Potongan dari sisi atas ya. Jadi hanya bukan dari atas, tapi dari bidang potong yang ada di setengah dari total tinggi objek ya. Nah, saya punya pertanyaan. Kenapa di sini ada arsiran? Ini arsir. Ini kok tidak ya? Kenapa? Karena yang tidak itu kan dari tampak depan bisa terlihat itu bolong itu, Pak, nggak menyatu. Lalu? Jadi dia bisa dibilang kayak bukan bagian dari bukan yang terpotong gitu, Pak. Oke. Tampak aslinya. Kalau bidang potongnya saya ganti adanya di sini. Maka akan seperti apa ya? Akan terarsir semua.
akan terarsir Akan semua. ada. Iya. Jadi seperti ini akan terarsir semua. Di sini diarsir, di sini juga diarsir, di sini diarsir, di sini juga diarsir gitu ya. Iya, Pak. Oke, good. Nah, tapi jawaban Anda sudah betul, tapi ada aturan mainnya. Bagaimana mengarsir untuk fitur yang sebetulnya berbeda. Nanti ada aturannya, tapi rasanya kalian sudah mulai masuk ke pemahaman bagaimana membuat gambar potongan. Tapi betul, kenapa di sini berupa tidak ada arsiran, karena pada bidang potongan tersebut tidak ada fitur yang dilewati oleh bidang potong, gampangnya gitu. Kenapa di sini ada arsiran? Karena ini ada fitur ini yang dilalui bidang potong. Begitu juga di sini ada fitur yang dilalui bidang potong. Di sini kosong karena tidak ada fitur yang dilalui bidang potong. Ada fitur tapi dia memiliki jarak. Ya, oke. Sampai situ apakah cukup jelas? Apakah ada pertanyaan? Berarti nomor tuh. Irfan, sudah cukup jelas Irfan? Cukup jelas, Pak. Oke ya. Nah. Oke, kalau gitu itu konsep dasar terkait dengan gambar potongan. Saya ingatkan lagi ya, saya mengambil buku ini dari bukunya Pak Gisike. Beliau itu orang Amerika, makanya pandangan-pandangan yang disajikan pada materi yang sekarang itu banyak menggunakan sebetulnya pandangan Amerika. Oke. Oke, misalnya ini yang lain ya. Ada bentuk 3 dimensi, kemudian Anda lakukan potongan di bagian tengah objek tersebut, katanya di sini dipotong, maka ini ada beberapa fitur yang terlihat langsung, misalkan fitur ini terlihat langsung, makanya dia diarsir, fitur yang ini juga bersentuhan langsung dengan bidang potong, makanya diarsir, dan fitur yang di sini yang berbentuk, yang bersentuhan dengan bidang potong, makanya juga dilakukan pola arsiran. Nah, jadi untuk membuat gambar potongan tersebut, ya, gampangnya begini. Kalau kita uraikan ya bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, di sini ada 18 dan seterusnya. Kalau kita identifikasi, ya, ini tampak depan, ini kemudian tampak atas. Sekarang kita ingin membuat gambar potongan yang tampak sebelah kanan atau sebelah bidang potongnya. Maka kita buat dulu bagian-bagian yang tadi bersentuhan dengan bidang potong. Ini, Anda gambar ini. Lalu kemudian ini, Anda gambarkan ini ya. Lalu kemudian yang mana lagi ya? Sampai dengan sini. Ya, sampai sini, dari sini ke sini akan dapat yang ini, dan bagian bawah yang ini, ya ini. Sisanya merupakan bagian yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang potong. Jadi bisa jadi dengan metode menggunakan Anda dekati dengan bidang potong, dan garis-garis yang bersentuhan dengan bidang potong Anda gambarkan terlebih dahulu, kemudian Anda buat arsiran, baru sisanya Anda lengkapi untuk bidang-bidang yang tidak bersentuhan dengan bidang potong. Itu bisa juga Anda lakukan dalam membuat gambar potongan. Oke. Oke. Ini saya misalkan punya objek seperti ini. Ya. Ini gambar tampak atas. Ini tampak atas. Ini gambar tampak samping. Kalau saya ingin membuat gambar potongan tampak depan, di sini, kira-kira gambar potongan tampak depannya seperti apa ya? Oke, silakan. Saya beri waktu 5 menit untuk
mencoba Anda gambarkan. Setelah itu saya akan beri kesempatan untuk kalian, saya beri kesempatan ke volunteer yang punya ide untuk membuat gambar potongannya. Oke, dicoba silakan. Bisa satu kotaknya bisa Anda gunakan satuan mili misalkan, atau hanya sketch juga nggak apa-apa, no problem. Silakan. Oke, sudah ada yang selesai? Bagaimana gambarnya? Ada yang mau mencobanya? Ini suara siapa? Oke, Ali Zainal Abidin, NIM 072 ya. Oke, Ali. Silakan Ali. Oke, persegi panjang ya. Oke. Oke, lebarnya dari sini ke sini. Ya, sini. Ke sini. 6 dan 12, ini. Anda ketika nanti praktikum boleh loh ya, bikin sketch dulu ya, untuk mengira-ngira kayak apa sih bentuknya gitu. Saya lihat beberapa praktikan tuh ada yang smart tuh, dia buat sketsa dulu di lembar kerjanya, baru dia tuangkan dalam bentuk gambar yang baik. Ada juga yang langsung tembak-tembak saja, ya itu silakan ya, tapi saya sarankan dibuat sketch dulu. Oke, silakan Ali, lanjutkan Ali. Jadi, oke, di sini, oops, saya buat di sini ya. Betul? Halo? Oke, lalu?
Oke, di sini. Sampai sini. Oke, sorry, 4 kotak berarti di sini dan di sini. Seperti ini. Oke. Oke, begini. Sorry, ini garisnya nggak lurus. Saya lurusin dulu. Lalu, sambung sampai kanan. Oke. Oke. Ini, seperti ini. Oke, lingkaran, jari-jarinya 2 kotak. Pusatnya gimana? Pertemuan antara sumbu ini dan ini, di sini ya. Betul? Jari-jarinya 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak. Jadi kurang lebih nanti lingkarannya seperti ini ya. Oke, lalu kotak yang sebelah kiri, karena nanti dia bidang potongnya itu ada di sini. Sorry ya, maka nanti yang akan diarsir itu bagian di sini. Ya, nanti kalian buat cara baik ya. Dan di sini ya. Begitu ya, Ali ya. Betul? Oke. Jadi karena bidang ini pada bidang potong, kalau lihat ini bidang potongnya di sini, maka akan ada yang bersentuhan dengan bidang potong itu bagian di sini dan di sini ya. Jadi ini dan ini. Oke. Nah, itu kurang lebih untuk kalian menggambar gambar potongan. Bisa didekati dari layout-nya dulu, baru diidentifikasi bagian-bagian mana saja yang dilalui oleh bidang potong. Thank you, Ali. Saya masih punya satu latihan lagi. Ini contoh yang lain, relatif lebih sulit, tapi silakan dicoba. Oke. Ini pandangan tanpa ini pandangan tanpa atas. Ini pandangan tanpa atas. Ya. Yang perlu Anda lakukan adalah membuat pandangan tanpa sampingnya di sini. Jadi dari pandangan ini Anda rotate di sini, ya, dibuat rotasinya. Dan kemudian membuat gambar potongan di sini. Oke. Potongan tepat di tengah, jadi nanti kurang lebih bidang potongnya seperti ini. Sini dan sini. Maka yang perlu diperhatikan adalah nanti yang akan bersentuhan, yaitu adalah bagian sini yang diarsir, bagian sini, oke. Tapi nanti di sini akan ada bagian yang berongga, ya. Itu saja. Sisanya nggak ada yang terlalu rumit ya. Oke. Jadi demikian untuk gambar potongan, bahwa kalian bisa melakukan identifikasi bagian-bagian mana saja yang dia mengalami bersinggungan antara bidang potong dengan fitur yang dipotong. Oke? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini untuk yang lain. Ya, nanti ini untuk latihan kalian lah ya. Tapi poinnya di situ. Nah, sampai situ, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke materi yang sedikit lebih maju ya? Kalau ini adalah motongnya penuh, gimana kalau kita motongnya setengah?
Apakah ada pertanyaan? Steven, Nathanael, ada pertanyaan Steven? Belum, Pak. Halo, Pak. Belum, Pak. Oke, belum ada ya. Belum, Pak. Kedengeran kan, Pak? Oke. Kenapa? Belum, saya. Kedengeran kan, Belum. Pak? Oke. Belum, Pak. Sakanti Cika Hairunisa, ada pertanyaan? Halo Sakanti. Halo Sakanti Cika Hairunisa. Ya, ada pertanyaan Sakanti? Oke, Sakanti nggak ada suaranya. Fausta Farel, ada pertanyaan Fausta Farel? Sampai saat ini masih jelas, Pak. Oke. Oke ya, mudah-mudahan suara Fausta Farel mewakili suara kalian yang lain. Saya akan masuk ke gimana kalau ternyata gambar potongannya hanya separuh atau setengah. Nah, konsepnya begini. Kalau potongan separuh atau setengah ini terjadi bila benda dipotong setengah bagian saja. Dalam arti sebetulnya bukan setengah bagian itu di dua dimensinya, tapi kalau kita ngomongin 3 dimensi sebetulnya dia dipotong seperempat. Jadi kita ingin melihat pada bagian sini saja. Ya, perhatikan dengan baik ya bahwa kita ingin melihat potongan yang ditampilkan adalah bagian di sini. Bagian di sini. Karena bagian ini yang ingin ditunjukkan di gambar potongan. Tujuannya potongan-potongan seperti ini adalah untuk memperlihatkan setengah bagian luar dan setengah lagi bagian dalam sebuah benda. Oke. Cara ini umumnya digunakan untuk benda-benda yang simetri. Nah, jadi Anda punya gambar seperti ini. Oke, Anda hanya ingin memperlihatkan seperempat bagian dari benda itu. Oke, jadi Anda hanya ingin memperlihatkan bagian potongan ini saja. Nah, maka Anda gunakan potongan bentuk separuh atau setengah. Maka, kalau Anda lakukan pemotongan sampai situ, perhatikan di sini, gambar potongannya tidak sepenuh yang tadi. Kalau yang tadi, dari ujung sampai ujung ada bentuk potongan. Kalau ini hanya sampai segini saja, artinya dia hanya dipotong seperempat bagian. Oke, sehingga kalau ini satu utuh, dia hanya dipotong dan dia bentuknya simetri, maka sudah tahu dia hanya dipotong dari sini sampai sini. Oke, ini bentuk-bentuk potongan setengah yang umumnya digunakan untuk benda-benda yang geometrinya simetri. Jadi dia dipotong dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, maka bentuk potongannya akan terlihat seperti ini. Ya. Bagian sini, karena dia tidak mengalami potongan, garisnya sudah pasti tebal dan bersambung. Bagian tengah menandakan dia bagian yang batas potongan, ditandai dengan garis putus-putus di sini, center line, dan bagian yang dipotong sudah pasti digambarkan dalam bentuk bidang yang diarsir. Oke, ini contoh potongan yang sifatnya separuh. Lalu separuh itu dalam artian dipotongnya setengah, tapi sebetulnya dalam bentuk 3 dimensi dia itu seperempat. Ya, karena kan otomatis kita ngegambarin 3 dimensi secara penuh aja, kita udah memotong setengah bagian dia. Ya. Oke, nah selain itu jenis potongan yang berikutnya yaitu potongan yang sifatnya sebagian atau sobekan. Ini sangat umum digunakan di dunia engineering, khususnya di
mechanical design ataupun aerospace ataupun material. Ini paling banyak digunakan jenis potongan ini, potongan sobekan, ya, di mana biasanya dia hanya ingin menampilkan bagian tertentu yang ini butuh, misalnya begini, di sini ada lubang, ya, kalau Anda perhatikan dengan jeli ada lubang, ini saya akan ingin tunjukkan bentuknya seperti apa sih. Nah, maka nggak perlu repot-repot sampai potong semua, ya sudah bagian sini aja di highlight. Makanya benda yang dilakukan dengan potongan sobekan atau potongan sebagian ini memperlihatkan bagian tertentu saja yang sifatnya lokal. Oke. Nah, garis sobekannya ini digambarkan dengan garis bebas dan tipis. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Ini Anda ingin memperlihatkan bagian tertentu di sini, ya misalnya, maka Anda dapat menggambarkan dengan bagian yang disobek ya. Jadi ini relatif lebih bebas. Anda mau motong di mana, kemudian dimunculkan, ini bisa ya. Dan di beberapa software seperti SolidWorks ataupun Autodesk, fitur ini pun bisa dipilih. Jadi Anda bisa milih pada bagian geometri mana Anda lakukan sobekan, nanti muncul secara otomatis. Oke. Ini potongan lokal. Ya, boleh silakan. Boleh kembali ke slide sebelum ini nggak, Pak? Oke, yang ini. Ya. Kalau dilihat di gambar yang paling bawah, Pak, yang gambar potongannya, kan harusnya kan di dalam kan ada garis yang tidak terlihat, Pak, di sebelah kirinya, Pak. Apakah memang nggak harus digambar apa gimana, Pak? Tidak terlihat. Iya. Yang tidak terlihat di mana? Ini? Mana, Pak? Maksud Anda ini? Yang gambar bawahnya, Pak. Ini? Bawahnya lagi. Ini? Iya, Pak. Kan yang sebelah kanannya kan karena emang dipotong jadi ada arsiran yang pejal, Pak. Ya, betul. Yang sebelah kirinya kan seharusnya kan ada garis yang tidak terlihat, Pak. Karena di dalamnya bentuknya ruang kan, Pak. Apakah emang di dalam, maksud Anda di dalam sini? Iya, Pak. Ya. Ya, di sini bisa juga Anda gambarkan secara garis putus-putus untuk menunjukkan sebetulnya bentuk yang ini ya. Bentuk yang ini ya. Oops. Bentuk simetri dari potongan yang ini ya. Betul ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Ya. Itu bisa juga, tapi sebetulnya si penulis buku ini lebih ke menunjukkan bahwa bentuk dia simetri. Jadi tanpa menggambar itu pun sebetulnya sudah oke, sudah betul gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk tahap belajar kalian boleh menambahkan garis putus-putus di sini. Tadi yang seperti saya buat, jadi bahwa bentuk dia simetris antara kanan dan kiri, maka sudah otomatis bahwa di sini pun nanti akan simetris. Artinya di sini ada garis putus-putus, di sini ada garis putus-putus, ini juga ada garis putus-putus. Kurang lebih demikian. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi good question. Bagus. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, nah ini potongan separuh, ini potongan sobekan, ini potongan lokal. Oke ya, ini potongan lokal. Ya, jika hanya memerlukan detail dari bagian komponen, maka tidak perlu menggambarkan secara lengkap. Ya. Pemotongan dilakukan untuk menampilkan keterangan potongan lokal saja ya. Garis tidak beraturan mendefinisikan batas potongan di sini, dan tidak perlu menambahkan bidang potongan yang lain. Jadi ini kurang lebih contohnya
sama seperti potongan sobekan, tapi dia tidak memperlihatkan sisi potongan yang lain. Atau sisi itu dia hanya beneran satu pandangan saja potongan lokal ini. Oke, nah berikutnya nanti ada potongan berputar, terus potongan berurutan. Ini lebih kompleks dan lebih jarang digunakan, tapi no problem. Ini saya akan bahas pada pertemuan pekan depan, termasuk juga ketentuan-ketentuan cara mengarsir, ya, garis arsir dan seterusnya. Saya akan lanjutkan pekan depan. Saya akan berikan satu kuis sederhana untuk menguji bagaimana Anda paham terkait dengan proyeksi ortogonal. Sebetulnya itu. Oke. Sudah siap alat tulisnya? Sudah siap alat tulisnya? Alat gambarnya? Wisnu sudah siap, Wisnu? Sudah, Pak. Oke, jadi saya akan buat ininya. Ini batasnya sampai jam 5 ya. Seselesainya kalian kumpulkan, silakan nanti. Saya isi di chat ya untuk formnya. Nanti kalian scan jawaban di kertas A4, beri nama, NIM, dan juga nanti kalian scan foto scan jawaban dalam bentuk JPEG ataupun PDF. Ya, apakah sudah bisa terlihat? Oke, sini ya. Jadi ini ada sebuah bracket, ini ada ukuran-ukurannya, panjang total berapa, tinggi total berapa, lebar total berapa, lingkaran, ada lingkaran di sini, dan ada bidang miring di sini ya. Ini ukuran-ukurannya sudah cukup jelas, semuanya sudah ada di sini, dalam satuan milimeter. Nah, pertanyaannya, Anda diminta untuk membuat gambar proyeksi. Silakan Anda boleh milih gambar proyeksi sudut pertama atau sudut ketiga. Gambarkan 3 pandangan, dari depan, dari atas atau bawah, dan dari samping kanan atau kiri. Ada 3 pandangan. Anda setelah gambar, Anda beri keterangan. Gambar Anda proyeksi sudut pertama atau ketiga, boleh pakai tulisan atau boleh pakai simbol. Oke, cukup jelas soalnya? Gading? Ya? Untuk ininya harus pakai garis tepi dan etiket apa enggak? Ya, sebaiknya pakai garis tepi, Ahmad. Tapi nggak perlu pakai kepala gambar. Hanya garis tepi saja. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, saya ingin tanya. Ya. Untuk hasil scan-nya nanti diberi efek yang kayak putih gitu atau dibiarin original aja, Pak? Ya, ini sebaiknya sih original saja ya. Tapi mudah-mudahan dengan original gambar Anda cukup baik. Tapi saya lebih ke sini sih. Saya lebih ingin melatih ke cara Anda membuat gambar proyeksi. Jadi kasih efek juga nggak apa-apa deh. Oh, oke, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan. Mungkin karena ini butuh waktu sampai jam 5 maksimal, saya akhiri dulu kelas hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan pekan depan untuk membahas materi masih lanjutan terkait dengan jenis-jenis gambar potongan. Oke. Soal kuisnya 45 menit, mudah-mudahan cukup untuk kalian kerjakan sampai pukul 17.00. Oke. Kita akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan pekan depan. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.